Pof. Lily. Malam itu, sehabis syuting di Bali, kulihat lelaki es itu tertidur pulas di dalam bus. Aku harus pandai memanfaatkan kesempatan. Aku pun mengusir Roni yang duduk di samping cowok maco itu. Roni pun menurut. Mana mungkin dia berani melawanku. Aku pun pura-pura tidur dengan berbagai pose. Tidak lupa, aku menyuruh salah satu kru untuk mengambil gambar-gambarku saat bersama Malik. Juga mengambil video. Cowok itu kalau keren, mendengkur pun terdengar seksi. Sebenarnya aku sudah berusaha untuk melepaskan tangan Malik yang dilipat di depan dadanya. Namun sayangnya tangan itu terlalu kokoh. Meskipun dia terlihat tertidur pulas, namun saat aku berusaha menyentuh tangannya, dia seperti setengah tersadar. Bahkan aku berulang kali disikutnya. Dia juga mengeluarkan suara geramannya yang terdengar horor. Mirip suara harimau yang sedang marah. Bukan hanya saat sadar, bahkan saat pulas pun dia menolakku. Dia hanya bisa bersikap baik saat sedang beradu akting. Aku jadi heran dengan lelaki itu. Kenapa dia sepertinya sama sekali tidak tertarik denganku? Sebenarnya aku penasaran dengan sosok wanita yang ada di dalam ponselnya. Namun aku tidak berani untuk menguliknya. Aku takut dia terbangun. Bisa marah besar nantinya. Mungkinkah lingerie transparan yang dibeli tadi adalah untuk perempuan itu? Ah, beruntungnya dia sudah menjadi bagian seorang Malik. Tidak. Itu tidak boleh terjadi. Aku harus bisa merebut hatinya. Memangnya dia siapa? Dia bahkan bukan siapa-siapa bagiku. Dia hanyalah seorang yang beruntung, karena pernah berbagi keringat dengan aktor tampan itu. Sedangkan aku adalah wanita yang akan mendampinginya seumur hidupnya. Bagaimanapun juga, aku pasti lebih cocok. Lebih sederajat. Menjadi pasangan di sinetron saja, para penonton sampai dibuat baper dan terbawa mimpi. Apalagi jika sampai kami bisa melanjutkan ke jenjang pernikahan. Pasti nanti anak-anak kami bakalan lucu-lucu. Setelah selesai syuting nanti, aku berencana untuk jalan-jalan di pantai. Aku juga sudah membeli bikini untuk kupakai nanti. Aku juga membeli celana pendek untuk Malik. Aku sudah membayangkan bagaimana nanti aku dan Malik berjemur di pantai. Aku memakai bikini, sedangkan Malik hanya memakai celana pendek. Bertelanjang dada, dan menampilkan perut kotak-kotaknya. Pasti nantinya kami akan menjadi pusat perhatian. Aku sudah tidak sabar, bagaimana nanti cowok dingin itu akan memanas, ketika melihat keseksianku. Aku yakin, Malik adalah tipikal laki-laki nakal. Terbukti dari foto-foto di ponselnya. Hanya saja, dia mungkin sengaja menjaga image di lingkungan kerjanya. Apalagi di sini sutradaranya adalah Om Edo, pamanku sendiri. Ya, aku mungkin harus lebih agresif lagi. Karena kalau aku hanya anteng menunggunya, tidak akan berhasil. Seperti kemarin, pas di kamar hotel itu. Aku sudah menunggu reaksinya dengan duduk di bibir ranjangnya, ternyata dia tidak berbuat apa-apa. Dia justru pergi keluar, meninggalkan aku. Coba saja, jika aku merayunya dengan lebih berani lagi. Mungkin dia sudah lupa diri, dan bertekuk lutut di hadapanku. Sayangnya semua gagal total. Bukan hanya gagal saat kemarin di hotel, namun rencana berjemur di pantai pun gagal. Malik kelihatan sangat gusar saat menyelesaikan syuting. Dan begitu syuting selesai, dia pun buru-buru ingin pulang. Bukannya di sini dia juga ada job tambahan? Ternyata job tambahan itu dibatalkan begitu saja.
Kami semua pun pulang bersama-sama. Aku sudah menyuruh paman untuk membeli tiket, di mana nantinya aku bisa duduk berdampingan dengan Malik. Aku ingin mengulang kembali kenangan semalam, di mana aku tidur berdua dengannya. Meskipun paginya aku terbangun sendiri, karena dia sudah pergi meninggalkanku. Pagi ini, kupastikan, kenangan itu akan terulang lagi. Aku nanti akan bersandar di bahunya, lebih dari 1,5 jam. Namun lagi-lagi harapanku sirna begitu saja. Entah bagaimana ceritanya, Malik terbang lebih dulu. Hingga mimpiku duduk di sampingnya, pupus begitu saja. Sorenya, aku sengaja datang lebih awal ke studio. Sampai-sampai aku tidak istirahat, sepulang dari Bali tadi. Aku berharap Malik juga segera datang. Namun kutunggu beberapa menit, dia belum datang juga. Akhirnya aku pun menelponnya. Namun tidak diangkat. Kemudian aku memberanikan diri untuk melakukan panggilan video. Aku berharap Malik akan terpesona dengan kecantikanku. Sebelum panggilan video itu diangkatnya, aku pun sibuk membenahi makeupku. Aku juga sibuk membenahi rambutku. Jangan sampai penampilanku tidak sempurna. Video call siapa, Kak? Gugup amat? Kakak itu udah cantik sempurna. Siapapun, gak akan ada yang bisa nolak pesona seorang Lily, ujar salah seorang model di sini, Renita. Dia salah, siapa lagi, kalau bukan Malik, kekasih hatiku. Di hadapannya, aku itu harus tampil sempurna. Asal kamu tahu, hubungan kami itu sudah lengket banget. Bahkan pas kemarin di Bali, aduh, pas di kamar hotel, dia cuma pakai handuk doang, aduh seksi banget, ternyata. Perutnya kotak-kotak, kayak roti sobek. Beneran deh, bikin gak tahan, akunya. Aku bercerita sambil tertawa kecil. Aku sebenarnya tidak begitu mengenal Renita, namun aku memang mudah akrab dengan siapapun. Apalagi jika bercerita soal Malik, aku akan menjadi begitu bersemangat. Aku sangat bangga, bisa dekat dengan aktor tampan itu. Belum juga Renita menanggapi ceritaku, ternyata panggilan videoku sudah diangkat oleh pemilik ponselnya. Renita yang melihatnya, agak menjauhkan badannya, agar mukanya tidak tampak di layar ponselku. Namun dia tetap bisa melihat layar ponselku, karena memang posisinya ada di sampingku. Malik seperti ogah-ogahan, mungkin karena dia kelelahan setelah pulang dari Bali. Hingga aku pun berinisiatif untuk menjemputnya. Kamu di mana sih? Aku jemput, ya. Aku berusaha berbicara dengan nada yang manja dan mesra. Malik tidak menjawabnya, namun kelakuannya sungguh membuatku terkejut. Kulihat dia meraih tubuh seseorang yang berkerudung. Malik memeluknya dengan sangat mesra, menyorotkan kamera ke arah wajah perempuan itu. Tidak hanya itu, bahkan laki-laki incaranku itu, justru menciumi wajah perempuan itu. Aku bahkan sangat syok. Aku terus saja memandang layar ponselku, tanpa bisa berkata-kata. Malik masih menciumi wajah wanita itu, dan berulang kali mengusap pucuk kepala perempuan itu. Sungguh membuatku iri. Sampai jumpa nanti malam, Lily, aku mau seneng-seneng dulu sama pujaan hatiku. Bye. Begitulah yang kudengar. Dan Malik pun segera menutup teleponnya. Itu tadi beneran Malik, kah? Tega banget dia, sama kakak, ya? Gak nyangka, ya. Cowok yang terkenal dingin, lebih sering menundukkan pandangannya, ternyata di luar dia liar, ya, kak, ucap Tiara. Beruntung banget, perempuan yang diajak kencan. Ah, aku juga mau banget, kalau dia yang ngajak.
Aku mendengar suara Renita yang setengah bergumam. Aku sudah tidak bisa berpikir lagi. Aku hanya terduduk lemas, menunggu kedatangan Malik di sofa. Bunga-bunga di hatiku yang tadinya indah bermekaran, kini mendadak layu. Hatiku yang tadinya begitu bahagia, kini mendadak merana. Entah siapa wanita itu. Entah magnet apa yang dimilikinya, sehingga Malik bisa memperlakukan dia dengan begitu mesranya. Cukup lama aku menunggu, namun Malik tidak juga muncul. Kepalaku mendadak sakit. Memikirkan bahwa di luar sana, laki-laki yang kugila itu mungkin sedang berbagi peluh dengan wanita lain. Aku bahkan sudah mencoba untuk menelponnya, namun lagi-lagi panggilanku tidak diangkat. Bahkan yang terakhir kali justru ditolak, dan setelah itu, ponselnya sudah tidak aktif lagi. Aku pun berinisiatif untuk menelpon pamanku. Ada apa lagi, Lili? Tanya pamanku dari seberang. Aku pun menceritakan semuanya, sambil menangis. Ya sudah, nanti Om pikirkan, langkah ke depannya seperti apa, jawab Om Edi. Om bisa bantu Lili, gak? Tanyaku. Bantuin apa? Tanya pamanku. Aku ingin, pemotretan kali ini, dibuat yang semesra mungkin, pintaku. Ya, meskipun aku tidak pernah diperlakukan mesra saat di belakang kamera, namun setidaknya aku bisa memanfaatkan kesempatan saat ada di depan kamera, jika ternyata ada adegan mesra. Ya gak bisa, lah. Itu di luar wewenang Om. Itu pemotretan kan kontrak kerjasamanya bukan dengan perusahaan tempat Om bekerja. Ya gak bisa. Nah kalau syuting sinetron yang setiap hari itu, Om baru bisa merekayasa adegan, karena memang Om punya wewenang. Tapi memang Malik sendiri, orangnya susah diatur. Dia terlalu kaku. Cuma yaitu, aktingnya memang tak ada duanya. Dia gak cuma modal tampang, tapi memang kemampuannya sangat mumpuni. Malik juga punya nilai jual yang tinggi. Itulah yang membuat dia jadi rebutan produser. Dimanapun dia bekerja, dia pasti menjadi anak emas. Aku sudah menutup teleponku begitu saja, sebelum paman selesai berbicara. Aku sudah malas mendengar suaranya. Yang ada dia tidak bisa membantu apa-apa. Malah menambah pusing kepala. Tepat jam 6:30 malam, Malik pun datang. Dia menyapaku dengan ramah. Berbeda dari biasanya. Dasar cowok berkepribadian ganda. Hai, Li, sudah lama. Begitu, dia menyapaku. Aku hanya mengangguk malas. Hatiku masih sakit, mengingat video call itu. Kami pun segera menuju ruang make up. Kemudian setelah itu, kami diberi paper bag, yang berisi pakaian. Kulihat Malik sudah masuk ke ruang fitting room. Tidak lama kemudian, dia sudah keluar dengan memakai pakaian ala kantoran. Memang dia sangatlah tampan rupawan. Setelah dia keluar, aku pun berganti masuk. Aku membuka paper bag itu, dan mengeluarkan isinya. Mataku membulat sempurna, begitu melihat model baju yang akan kupakai nanti. Senyumku mengembang, seiring dengan suasana hatiku yang mendadak riang. Bersambung.